Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Nancy. Oke teman-teman, sebelum belajar mari berdoa. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hadir semua atau tidak? Hadir semua. Dua orang ini kosong, kursinya pada kemana? Tadi kita sholat maghrib. Oke, Bapak nanti suruh masuk aja. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran juga, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya sama ibu contohin dulu. Simpel aja sih. Gini, tepuk semangat, prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok, semangat, gitu ya. Kalau semangat, oke? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Prok prok prok, semangat. Sekali lagi, coba sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Nanti juga kita akan bermain role playing gitu ya, bermain peran berdagang dan juga ada yang menjadi pembelinya gitu. Oke, selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas dulu. Coba, kesepakatan kelas yang pertama, kita harus mendengarkan guru ketika sedang di depan. Mendengarkan guru, setuju? Setuju. Jangan berantem, setuju? Setuju. Harus menjaga kebersihan kelas, setuju? Setuju. Kesepakatan kelas semua setuju ya? Setuju. Siap untuk melakukannya? Siap. Janji tidak melanggar? Janji. Oke, bagus. Oke, kita lanjutkan nih. Ada yang masih ingat gak kalau misalkan kemarin kita belajar tentang apa ya, warisan budaya? Ada yang masih ingat gak warisan budaya itu ada apa aja? Coba ada apa? Ya, terus apa lagi? Ada yang tahu nggak warisan budaya apa lagi? Kalau baju yang ibu pakai ini batik masuknya ke warisan budaya nggak? Iya. Oke, betul ya. Nah, sekarang juga kita akan melakukan kegiatan ekonomi ini tuh pasti berhubungan juga dengan budaya kita gitu ya. Oke, sebelum itu ibu mau nanya nih. Kegiatan ekonomi di sekitar kalian ataupun di lingkungan kalian itu ada apa aja sih? Dan apa sih peranan masyarakat itu berkegiatan jual beli untuk apa? Ibu saya boleh. Saya ada pasar tradisional biasanya jual sayur, ikan, buah-buahan. Ya, terus peranannya untuk apa ya? Peranannya untuk memenuhi kebutuhan ibu. Untuk kebutuhan sehari-hari. Terus kalau misalkan pedagang seperti tadi kan sayuran, buah-buahan. Terus kalau misalkan peternak itu masuk perekonomian enggak? Peternak, petani masuk enggak perekonomian? Masuk? Masuk, betul ya. Oke anak-anak, sekarang kita belajar kegiatan ekonomi itu mencakup 4 mata pelajaran loh. Banyak ya. Yang pertama ada IPAS, ada matematika, terus ada bahasa Indonesia, ada juga sama PKN gitu ya. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang macam-macam kegiatan ekonomi di sekitar kita. Terus kita juga akan belajar tentang narasi, menulis narasi, membaca narasi, dan juga matematikanya kita akan menghitung jual beli gitu ya. PPKN ini apa coba? Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kegiatan jual beli, betul ya. Oke, tadi ada Carol ya sudah menjawab. Ibu kasih bintang dulu ya, maaf lupa. Dan nanti juga mendapatkannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya belajar bersama Ibu Alex. Baik, semuanya masih semangat? Sebelum kita belajar lebih rinci lagi, Ibu aku
sedikit ya. Siap mendengarkan cerita dari Ibu? Siap. Baik, di sebuah desa banyak warganya yang berjualan hasil kebun, membuat kerajinan, dan membuka warung. Tetapi anak-anak di desa itu belum memahami peran pekerjaan orang tuanya dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana ya cara mengenalkan kegiatan ekonomi kepada mereka? Yuk bantu anak-anak tersebut. Siap membantu anak-anak tersebut? Iya. Jika anak-anak ibu sudah siap, hal apa sih yang bisa kalian lakukan? Yang pertama itu mari kita berkelompok. Jadi langkah pertamanya ialah ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. 2 kelompok ini terdiri dari kelompok penjual dan 2 kelompok lagi terdiri dari kelompok pembeli. Ibu akan pisahkan ya, yang di sini 2 kelompok sebagai penjual dan di sebelah sini adalah 2 kelompok sebagai pembeli. Ayo kita berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya. Bisa diubah pola tempat duduknya menjadi saling berhadapan ya. Boleh diubah. Ibu kasih waktu semenit ya untuk mengubah tempat duduknya. Dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ibu ingatkan lagi ya, di sini adalah kelompok sebagai kelompok penjual. Di sini adalah kelompok pembeli. Nah, ibu akan membagikan LKPD. Ini kelompok pembeli. Ini untuk kelompok penjual. Ini ada 2 ya. Ininya dan ini terus ini ya Nah, sebelum kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD, ibu akan menjelaskan sedikit secara umum LKPD-nya ya. Jadi kalian di halaman pertama harus menuliskan kelompok dan juga anggota kelompoknya. Di halaman kedua di sini ada petunjuk pengerjaan dan elemen juga domain CP, juga tujuan pembelajarannya. Di halaman selanjutnya di sini ada aktivitas 1 yaitu literasi dan diskusi awal. Di halaman selanjutnya ada aktivitas kedua, diskusi peran atau role play kegiatan ekonomi. Di aktivitas kedua kalian sudah mulai berpraktik role play ya. Dan di aktivitas 3
4 dan juga aktivitas 5. Dimulai dari sekarang. Waktunya sekali lagi. Sudah beres semuanya? Ibu hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sudah beres semuanya? Jika sudah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Uli. Baik anak-anak, halo. Sudah semua? Oke, seru nggak bermain perannya? Nah, coba sekarang Ibu pengen perwakilan dari satu kelompok penjual, satu kelompok dari pembeli untuk mempresentasikan ke depan. Siapa yang mau acungkan tangannya? Dari kelompok penjual dulu. Ayo kelompok Karina ke depan semuanya. Ini kelompok apa? Penjual. Oke, dilanjut dari aktivitas pertama yang ke-1 dulu. Baik, di sini peran kami di sini jadi penjual. Yang kami lakukan menjual makanan, buah-buahan dan makanan minuman gorengan. Gorengan bukan? Buah. Di aktivitas selanjutnya Di aktivitas selanjutnya, setelah melakukan simulasi jual beli, hitunglah total pendapatan dari semua penjualan. Totalnya 1.060.000. Benarnya apa? Kamu untung atau rugi? Untungnya banyak. Terus sebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu: pedagang, petani, nelayan. Sudah semua? Sudah. Nah, jadi untuk kelompok penjual berarti keuntungannya berapa? 1.060.000. 1.060.000. Modalnya tadi berapa? 200 kalau. 200. Jadi untung apa rugi? Oke, selanjutnya kalau untuk aktivitas kelimanya coba dibuka, udah dibaca dulu. Di sini tuliskan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jujur, Ya. ada perilaku. Apa aja? Jujur, Jujur, terus adil, tanggung jawab. tanggung jawab. Jadi dalam kegiatan simulasi jual beli tadi ada 3 poin dalam sikap nilai-nilai Pancasila, yaitu jujur, adil, dan tanggung jawab. Tepuk tangan dulu buat kelompok penjual. Oke, Ibu beli bintang buat kalian. Terima kasih Bu. Boleh duduk lagi. Nawah Oke, sekarang dari kelompok penjual udah, sekarang dari kelompok pembeli. Coba satu kelompok Ibu pengen maju ke depan. Ya, maju semua kelompoknya. Oke, ini kelompok apa? Pembeli. Oke, jawabannya bacain. Tadi peran kelompok kami sebagai pembeli yang kami lakukan membeli dan jajan. Hasil yang kami amati, kami bisa memenuhi kebutuhan perut kami. Coba selanjutnya apa? Ini. Jadi tadi itu kita setelah melakukan simulasi jual beli, hitunglah total belanjaan kamu. Tadi itu belanjanya habis 500.000. Itu uang kembalian yang kamu terima. Masih banyak. Berapa? Masih ada 1.500 Dari beli ya? kita berbeli. Nah, tadi itu sebutkan minimal 3 jenis kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu. Jawabannya adalah penjual roti, petani, dan penjual sayur. Nilai-nilai Pancasila yang dapat diambil dari kegiatan simulasi jual beli tadi apa? Yang pertama, jujur, Yakin, adil. adil. Oke, jadi kelompok pembeli ini tadi ada berapa uang asalnya? Iya, banyak. 5 juta. Terus beli berapa? Berarti jajankan itu berapa? 4 juta deh kayak ibu tadi belinya banyak. 10 juta. Terus kembalian yang kalian terima berapa? 1 juta ibu. 1 juta. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok
selalunya Ibu. Terus kita juga udah menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan Ibu dari uang yang udah digunakan. Terus kita juga sudah menghubungkan nilai-nilai Pancasila Ibu. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat anak-anak. Betul sekali ya. Tadi jadi kita udah bisa menyimpulkan kegiatan hari ini yaitu melakukan kegiatan ekonomi melalui bermain peran. Lalu kalian bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan uang. Selanjutnya juga kalian bisa tahu kegiatan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan jual beli. Yang terakhir itu kalian sudah bisa mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian tersebut. Nah, setelah kalian menyimpulkan, ada yang mau memberikan manfaat dari kegiatan pada hari ini? Saya Ibu. Boleh, silakan. Manfaat dari materi matematika mulai dari mengelola uang saku, menghitung total belanja di warung, dan memeriksa uang kembalian. Kemudian manfaat dari materi KKN, manfaat dari materi ini membentuk karakter dan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan. Ya, banyak manfaatnya ya untuk kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang mau memberikan manfaat dari materi yang lainnya? Tadi baru materi apa saja? Matematika dan PKN. Sisanya untuk materi bahasa Indonesia dan IPAS. Ada yang mau? Aku mau, Ibu. Boleh nanti. Untuk yang IPAS, dengan mendemonstrasikan kegiatan ekonomi, kita jadi belajar mengenali peran produsen, distributor, dan konsumen, Bu. Selain itu, ini juga membantu kita ataupun mereka yang menjadi konsumen yang cerdas agar memahami asal-usul barang yang mereka beli dan menghargai pekerjaan orang lain. Lalu untuk yang bahasa Indonesia, manfaatnya menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berkomunikasi di depan umum tanpa rasa takut. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan. Ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran ini kalian bisa menemukan banyak manfaatnya. Itu sudah disebutkan oleh teman-teman kalian semuanya. Selanjutnya Ibu mau menanyakan, apakah kalian sudah memahami materi yang dipelajari pada hari ini? Sudah. Dan Ibu juga mau memberikan apresiasi kepada semua peserta didik yang sudah belajar